Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, selamat malam untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab permintaan dari saudara Niko Adrian yang meminta untuk direviewkan tentang alat tool press sekop yang saya buat atau yang saya gunakan ketika membuat konten tentang perbaikan shock depan. Oke, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat dengan sebisa saya atau kemampuan saya untuk menjelaskan. Nanti mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau mau membuat sendiri mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Oke, untuk alat yang saya gunakan ini saya menggunakan dari bekas rak setir yang sudah rusak. Rak setirnya yang saya gunakan adalah untuk seperti ini. Nah, ini rak setir Karimun Estilo, namun yang saya gunakan ini bukan rak setir dari mobil Karimun Estilo, namun nanti kalau mau menggunakan bisa juga digunakan dari rak setir mobil apapun, yang penting bisa disesuaikan cara membuatnya sesuai fungsinya nanti. Oke, yang pertama yang dibutuhkan yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan, dari rak setir yang sudah rusak, kemudian nanti ditata dengan model seperti ini. ada gerigi pengunci seperti ini. Nah, gerigi ini saya gunakan dari CV join yang sudah rusak. Saya ambil gerigi tengahnya CV join yang seperti ini. Nah, saya ambil yang bagian tengahnya ini, saya gunakan sebagai pengunci. Kemudian yang bagian sini, bagian pemutarnya, saya menggunakan dari kunci shock yang sudah aus. Saya ambil dari kunci dudukan kunci shocknya. Kemudian yang bagian tuas penguncinya, saya menggunakan besi, kemudian saya tekuk seperti L seperti ini. Nah, seperti ini, supaya nanti ketika ada tekanan per bisa ditahan masuk seperti ini. Nah, di bagian dudukan tuas ini saya menggunakan pipa yang seperti ini. Saya las di sini supaya nanti bisa digerakkan seperti ini. Ya, supaya ini bisa menahan otomatis atau mengunci otomatis di bagian dudukan tuas ini. Saya memberikan per dan ring. Kemudian di bagian tuas ini ada besi lagi untuk dilubangi dan sebagai penyangga tuasnya, supaya nanti bisa bergerak fleksibel seperti ini. Nah, untuk prakteknya seperti ini. Nah, oke, untuk prakteknya karena saya sendirian harus memegang HP, maka yang sini saya ikat biar bisa bengkang. Nah, nanti setelah ditarik seperti ini, ya seperti ini. Kemudian ikatnya saya lepas karena saya sendirian tadi, maka saya memanfaatkan tali untuk mengunci biar bisa kebuka. Nah, jadi ketika nanti ada
shocknya, maka dia akan terkunci dari sini dan mengunci. Kalau menurunkan tinggal menurunkan, tidak perlu dipegangi, tapi ketika menaikkan perlu dipegangi juga, ditarik supaya bisa kebuka kunciannya seperti itu. Dia akan mengunci seperti itu. Kalau turun tidak mengunci, tapi kalau naik dia akan mengunci seperti ini. Kemudian di bagian ulir asnya ini, sebetulnya ini kalau aslinya itu pendek namun saya buat gerigi sendiri untuk memperpanjang ulir dari asnya ini. Caranya nanti kalau memperpanjang bisa menggunakan sulasi kertas, kemudian tempel di sini, kemudian ini basahi dengan oli, kemudian digerut-gerut seperti nanti. Setelah itu tempelkan di bagian bawah ini yang masih polos, nanti kemudian digunakan untuk ancer-ancer atau apalah itu namanya ya, untuk membuat gerigi yang baru ini. Yang bagian bawah ini adalah gerigi baru buatan sendiri, jadi kelihatan tidak rapi karena untuk memperpanjang tingginya as ini. Nah, kemudian di bagian atas ini nanti, karena ini dulunya membuat spesial untuk estilo, jadi memang ini agak pendek. Nah, nanti kalau mau buat sendiri usahakan ini panjangnya sekitar buatlah sekitar 17, agak panjang. Kemudian yang bagian depannya buatlah kira-kira di ujung sini, bagian ujungnya sini buatlah kira-kira sekitar 15, karena nanti ketika digunakan di mobil lain nanti biar tidak terlalu pendek ya untuk dudukannya, seperti ini. Alat ini sebenarnya sudah pernah saya gunakan untuk perbaikan di shock mobil Timur, kemudian mobil Xenia, kemudian mobil R3, kemudian mobil Escudo. Bisa, cuman karena ini posisinya kurang pendek jadi agak ribet. Kemudian yang bagian bawah juga sama ukurannya, kurang lebih nanti buat panjangnya sekitar 17 dan lebar tengahnya ini nanti buatlah kira-kira ukuran sekitar 13 ya, 13, biar nanti ketika shock mobil lain yang lebih besar bisa masuk. Misal untuk Avanza, untuk Corolla ini sudah pernah saya coba, cuma ini kurang lebar jadi agak ribet juga. Nah, kemudian untuk ketebalannya ini saya menggunakan plat yang ketebalan 1 cm, atau nanti kalau tidak ada bisa menggunakan dari per daun mobil yang banyak dijual di Rosok atau membuat dari apalah, yang penting ketebalannya itu betul-betul kuat. Kemudian di bagian atas juga sama, ini kan di ujungnya ini saya buat kunci paten, tapi dari yang sudah saya praktekkan ini kurang fleksibel. Seharusnya di sini diberi pipa kecil di sini ya, dipotong kemudian dibuat kuncian yang fleksibel supaya bisa memasukkan leluasa. Nah, kemudian yang bagian bawah jangan lupa buatkan kunci pengunci biar nanti ketika ini dipres tidak lepas, karena kalau sampai lepas itu resikonya berbahaya karena pegasnya itu sangat kuat, bisa menghantam kita nanti kalau sampai terlena itu lepas. Jadi buatkan seperti ini untuk kunciannya, kuncian bagian bawah. Oke, seperti itu. Untuk panjangnya buat kira-kira ukuran sekitar 20-an seperti ini ketinggiannya. Oke, dari praktek yang saya gunakan ini
ini lebih praktis, lebih cepat dibanding menggunakan press yang membuat seperti ini, press ulir dari bahan baja ini, bekas baja ini. Dari review yang pernah saya pakai, kalau menggunakan seperti ini dikhawatirkan nanti ketika di press ini, pressnya itu menceng ya. Katakan sebelah menceng, lepas kuatnya seperti itu. Jadi kalau nanti kalaupun membuat yang lebih simpel, bisa diusahakan itu nanti yang buat seperti ini, tapi ini ada dua pangkatnya seperti ini, agak lebar untuk menjaga ini biar tidak meleset atau meleset ya. Jadi lebarnya yang kayak seperti ini, bautnya ininya satu, ini agak melebar, untuk jangkauannya ini dua seperti ini, melebar seperti ini. Jadi seperti inilah, tapi ini sejajar gitu ya. Oke.